Every fucking beat demolished when I snap its fucking game. Show me what you got now, come and make it worth my while. Give it to me, I'm worth it. Baby, I'm worth it. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6. Perkenalkan, nama saya Nur Hijrah, NIM A40121311. Baiklah, kami akan menjelaskan materi tentang karakteristik anak berkebutuhan khusus dan gangguan perkembangannya. Seringkali kita mendengar istilah ABK atau anak berkebutuhan khusus, di mana anak tersebut dikategorikan sebagai anak yang istimewa, yang berbeda dengan anak pada umumnya. Menurut Mulyono, ahli anak, ia menyatakan bahwa anak berkebutuhan khusus atau ABK adalah seorang anak yang masuk dan tergolong cacat atau yang menyandang ketunaan. Dalam perkembangannya, sekarang ini anak ketunaan berubah menjadi berkelainan luar biasa atau berkebutuhan khusus. Namun dalam golongannya ada beberapa tingkatan yang bisa Anda mengerti. 1. Sulit komunikasi. Ketika ada anak mengalami masa perilaku beradaptasi, akan mengalami gangguan terutama ketika mereka berkomunikasi, di mana ABK seringkali memiliki hambatan bicara dan sulit bicara meskipun usianya sudah dewasa. Ucapan dan pemilihan kata mereka pun sering didengar saja bukan menggunakan kata yang tepat. Komunikasi memang masalah banyak orang, bahkan ketika manusia mendapatkan masalah, maka komunikasi adalah hal pertama yang mudah terganggu. Untuk itu, komunikasi bisa jadi alat jitu mendeteksi apakah anak Anda ABK atau tidak. 2. Kesulitan belajar. Anak dengan kesulitan belajar merupakan individu yang memiliki gangguan pada satu atau lebih kemampuan dasar fisiologis. Tak hanya itu, biasanya gelombang otaknya juga terganggu sehingga menyebabkan anak tersebut mengalami IQ yang hanya rata-rata atau di atas rata-rata sedikit. Biasanya ABK dikategorikan sedang, berat atau ringan dari IQ yang dimilikinya. Yang ketiga, kelainan fisik. Secara fisik dan medis, umumnya beberapa ada kondisi fisik dan medis yang sangat berbeda dengan anak kebanyakan. Misalnya jika ia mengalami kebutuhan khusus, maka ia akan mengalami komplikasi dengan bagian organ tubuh lainnya. Hal ini seringkali terjadi mengingat anak-anak tersebut sering terjadi karena kurang sempurna pemberian ketika kehamilan. Kelainan fisik bisa cacat fisik, bisa juga sakit dalam bentuk komplikasi. Yang keempat, bersikap membangkang. Jangan heran jika anak-anak berkebutuhan khusus sering membangkang. Cara menghilangkan sifat egois pada anak saja sulit, apalagi pada anak-anak berkebutuhan khusus yang sulit membedakan bahaya atau tidak, salah atau tidak, dan lain sebagainya. Penyebab kenakalan anak sangat banyak terjadi, namun untuk anak ABK itu sudah menjadi ciri khasnya. Yang kelima, emosional. Emosional anak-anak ABK bukan hanya temperamen dan mudah marah, melainkan terjadinya hal-hal lainnya. Jika dilihat secara emosional, mereka seringkali terperosok dalam kondisi kesepian, depresi, dan juga hal-hal layaknya putus asa. Merasa sendiri dan kesal pada orang lain tanpa sebab jika moodnya sedang buruk. Disinilah peran orang tua untuk bisa mengendalikannya. Peran keluarga dalam pendidikan anak yang berkebutuhan khusus harus lebih ekstra lagi. Yang keenam, sulit menulis atau membaca. Untuk beberapa kasus anak ABK, ada yang sulit mengekspresikan pikiran mereka dengan tulisan dan tidak bisa membaca. Sulit memegang bolpoin ataupun pensil yang digunakan dengan benar. Caranya memegang alat tulis seringkali terlalu dekat, bahkan hampir menempel dengan kertas, dan seringkali mengalami masalah ketika membaca buku atau 9. Senang meniru. Senang meniru merupakan karakteristik anak ABK. Psikologi abnormal menjelaskan bahwa banyak ciri yang bisa dipahami oleh orang tua untuk bisa menilai apakah anaknya mengalami ABK atau tidak. Salah satunya senang meniru. Semua anak memang senang meniru,
Namun ada beberapa anak ABK yang bila senang meniru dapat hafal betul kata-kata atau nyanyian tersebut tanpa mengerti. Ia tidak tahu apa yang dinyanyikan atau dibicarakan. Selama ia suka dan ingat, maka akan ia lakukan terus menerus. 10. Berbicara tanpa henti. Beberapa anak ABK senang mengoceh tanpa arti. Akan bahaya jadinya jika pembicaraan ini termasuk ke dalam bahasa yang tidak boleh diucapkan. Karena anak-anak ABK seringkali membantah dan tidak mau menuruti. Berbicara tidak dipakai untuk alat komunikasi bagi anak ABK, namun untuk kepuasan mereka. Baiklah, adapun karakteristik yang ketujuh yaitu tidak mengerti arah. Anak berkebutuhan khusus sulit mencoba logika sendiri. Terkadang mengalami disorientasi seperti disorientasi waktu ataupun arah. Si anak seringkali bingung saat ditanya, jam berapa sekarang? Kemungkinan ia hanya mengingat bahasa yang diajarkan seperti pukul 6 petang. Ia sebut petang atau sore, namun pukul 4 ketika matahari terbenam, ia tidak akan menyebut pukul 4 melainkan tetap sore. Ia juga tidak mampu membaca dan memahami peta atau petunjuk arah dengan baik. Yang kedelapan, karakteristik anak berkebutuhan khusus. Bersikap sesuai kebiasaan. Anak berkebutuhan khusus, khususnya mereka yang autisme, sangat perhatian dengan urutan atau rutinitas ataupun kebiasaan sehari-hari. Ketika ritual mereka berubah, misalnya setelah makan menjadi mandi, atau dibalik setelah makan ia harus berolahraga dulu baru mandi, maka ia akan menjadi gelisah, cemas jika rutinitas tersebut berubah atau terganggu. Anak autis merasa ada yang salah, dan hal tersebut seringkali itu tidak disukai mereka. Yang ke-11, bertindak gugup. Ketika anak berkebutuhan khusus merasa cemas, maka ia akan melakukan perbuatan-perbuatan aneh. Sama halnya seperti orang normal, hanya saja mereka lebih random. Seperti gerakan pada mulut, seperti menyedot jari dan menjulurkan lidah. Gerakan aneh di sekitar hidung, seperti mencukil hidung, mengusap-usap atau menghisutkan hidung, yang sering menyebabkan rasa gugup mereka dianggap bisa hilang. Yang ke-12, iri pada orang lain. Anak berkebutuhan khusus masih berpikir dan berperasaan layaknya anak balita. Sikap iri hati yang selalu merasa kurang senang ketika orang lain senang atau mendapatkan sesuatu yang menguntungkan. Terutama jika hal tersebut adalah hal yang ia sukai, maka Anda sebagai orang lainnya akan dikejar olehnya tanpa ampun. Anak berkebutuhan khusus membutuhkan segala sesuatu yang benar-benar spesifik dan juga jelas. Cobalah untuk membahas topik yang spesifik dengan mereka dan jangan mengambang karena mereka tidak bisa mengerti dan Anda tidak bisa menggali cara komunikasi mereka dengan baik. Seperti contoh, jika kamu ingin berbincang mengenai film, maka fokus saja pada film judulnya apa, ceritanya seperti apa, jangan menyatukan keduanya. Sekian penjelasan materi dari